nih ya. Biasanya indigo itu dipengaruhi oleh cancer. Oh, ada. Sel-sel cancer. Siap. Saya tuh lagi agak sebel karo berita sing lagi rame sekarang tuh. Apa sih? Ngerti Agus. Agus Buntung. Oh, ada. Tapi lagi iya yakin. Ada Agus Buntung. Kayak ikinya orang ngerti di luar supranatural di situ ya, di luar supranatural di situ ya. Karena ini udah terjadi dan kasusnya tuh semenyebalkan itu ya. Di mana Terakhir korbannya berapa? terakhir dilaporkan 15 15 ya. 15 orang. Ya sekitar segitulah ya. Dan berarti secara visual nih kayak orang meyakinkan banget. Orang kita ini lah ya. Bahkan di berita pertama itu seolah-olah tuh Agus sing jadi korbannya bro, sing jadi korban Pelecehan. bukan apa namanya dijebak. Oke. Tapi sekarang ternyata entah terbukti atau gimana ya, tapi dia udah jadi ditersangkakan ya. Tersangka. Udah ditersangkakan ya terakhir Ya, beritanya. tersangka. Tapi tahu berita itu kan ya mas? Tahu lah. Kayaknya emang Yang gilai kan dia aja bisa sampai 15 cewek loh ya. ya, ngene gitu. Satu cewek aja tipu loh gitu. Dia Iya, paling jelek kan itu. iya sih, malah beneran semenyebalkan itu tuh ya, yakin. Kayak, Tapi gimana menurut Mas Bang? Maksudnya dan kok apa jangan korban itu? Oh ya, Saya sih udah Belum. kemarin sih baru lihat beberapa podcast yang bahas itu ya. Oke. Udah terjawab. udah. Sebagian kecil, sebagian yang kecil. Iki sing sebagian Mungkin besar. saya tambahin ya. Yang pertama gini, ini balik lagi ke masyarakat kita yang lebih gampang percaya pada sesuatu yang tidak logis. Ingat loh, Agus itu dia berperan seolah-olah dia manusia yang punya Kekurangan. sense. Ya, dari laporannya seperti itu ya. Manusia Ya, yang punya ya. apa? Yang duwe drop Kelebihan. enam. Oh, duwe Jadi hampir semua korbannya itu kan ditawarin kamu untuk menghapus dosa Oh, itu harus mandi. report dari berita itu. Ya, aku lihatnya itu di situ. Iya, ada report seperti itu sih. Nah, lah, tapi kita oke lah untuk urusan itu kita udah selesai ya. Artinya kita udah bahas dari tadi bahwa ini pentingnya kita berpikir secara logika dulu nih. Jangan gampang percaya pada sesuatu yang ajaib. Jangan percaya ya, oke. Dan di awal saya juga sudah terangin Iya, itu ini kesalahan parenting juga. Makanya saya ini agak penting deh. Penting nih ya. namanya Nyambung dengan juga pembahasan awal kita ya. Di awal kan saya bilang kayak gitu. ya. Kita itu gampang banget dijali cerita-cerita yang berhubungan dengan hal-hal yang supranatural. Yang ajaib-ajaib ya. Sangat tertarik gitu ya. Nyun sewu nih, mohon maaf sekali ya. Bahkan cerita-cerita yang berbentuk religi, mitos, semuanya tidak lepas dari Mujizat misal seperti itu ya. Mistis. kalau kita bilang misal saya ambil contoh nih, kita ngomong masalah Nabi Musa nih. Nabi Musa itu identik dengan Membelah laut, membelah tongkat bener nggak? berubah jadi ular ya. Bener nggak? Jadi kayak Jadi seolah-olah batu. orang yang di kepala kita saat ini adalah keajaiban Nabi Keajaiban Musa yang bisa membelah laut, sesuatu yang sama sekali nggak logis. Iya. Mujizat memang sesuatu yang nggak logis. Iya. Tapi Oke. di antara perjalanannya Nabi Musa ya, di mana dia menyatukan Bani Israel itu kan lebih gila lagi. Lebih gila Bener lagi. nggak? Lebih Iya. gila lagi loh. Kenapa itu nggak pernah Diceritakan dan maksudnya sing banyak diceritakan dan bertumbuh di masyarakat kita tuh Membelah laut tadi. membelah laut, gitu maksudnya tentang mujizat Nabi. Saya juga kadang jadi keresahan kita juga ya maksudnya. boleh. Ah, Artinya boleh. kita mengenalkan itu ke anak-anak kita boleh, tapi jangan lupa harusnya dikedepankan juga cerita yang di belakangnya. Iya, sama Iya. kayak Rasulullah nih lebih identik dengan Isra Mi'rajnya atau kewajiban mujizat-mujizatnya. Ya, Justru Gak apa-apa Mas kalau mau lewat. nggak apa. Gak apa-apa. Aman. Lewat ke sini gak apa-apa. Anu apa jenenge? Nanti belum besar. Oh iya. Bukan yang ini, bukan yang perjuangan beliau yang lebih ini logis. Dalam artian gini, orang luar yang di luar Islam itu percaya sekali ya banyak misalnya bahwa Rasulullah itu kan seorang panglima perang yang luar biasa jenius. Ya. Itu sebelum ada perang di zaman Rasulullah itu belum ada strategi yang bikin parit tuh. Sejenius itu. ya, Itu pertama kali kan Strategi bikin parit. parit. ya itu dari sahabat
Artinya Apa tuh? nabi-nabi kita, rasul-rasul kita itu juga mengedepankan logika mas dalam keseharian mereka. Kehidupan sehari-hari. Jadi kayak enggak terang bae nyong Sorry mas, nabi Miki isi berapa baterai nih? Miki di bawa nu baterai nek niku. Oh, masih Masih aman. Nyaman ya. Jadi kayak apa jenenge terang bae nyong nabi muli perang motok aman lah bae Mekah dibelah gitu. Tapi Tapi dengan enggak darah ya perjuangan ya. Tapi berdarah berperang pun berdarah. tetap menjelaskan kalau nabi kita itu manusia Manusia biasa gitu. Beliau ini menjadi luar biasa kan karena perjuangan Dia Ketabahan sebagai dalam perjuangan ya. dan keistimewaan bukan mukjizat. Iya. dulu Kan dulu itu yang tuh ditekankan ke anak-anak kita. dulu tuh bahkan sampai saya tuh kadang menanya-nanyakan kalau Nabi Muhammad SAW itu mujizatnya apa sih gitu. Saya tuh nggak tahu kalau ada kejadian membelah bulan. Itu saya bahkan jarang dengar cerita itu. Jadi kebanyakan tuh ceritanya tentang beliau sebagai manusia biasa yang penuh perjuangan itu loh. Gitu. Ibrahim yang Dan- dia enggak mempan dibakar api. Ya. Padahal perjuangannya maksudnya sebelum Buat dia apa? dibakar itu itu kan luar biasa perjuangannya kan. itu bukan cerita di balik mujizat, tapi karena saking akeh cerita tentang mujizat akhirnya Tertutup. itu jadi tertutup, bukan di belakang Jadi tuh kita, sebenarnya. apa ya, dari kecil kayak seolah kita memang sudah didokpa untuk percaya efeknya kita Efeknya, lebih percaya pada sesuatu yang di luar logika. Yang di luar logika ya. Oh iya ya. Bener, ya? Sampai Ini mengakar akhirnya menjadi kebiasaan tumbuh. berpikir di masyarakat kita. Iya sih. Jadi apa ya, semacam pemahaman yang Ya, tertanam. Salah satu faktornya bisa jadi itu. Saya curiganya ke sana loh ya. Ah. Dan ini subjektif, artinya ini bukan pendapat keseluruhan, Iya, ini pendapat saya yang pribadi. mutlak Saya melihat benar gitu ya. Tapi efeknya ketika orang dewasa ya akan sangat mudah percaya pada hal-hal tuh. Oke. pas gedene jadi gampang banget percaya karo gaib karo sing ajaib bro. Percaya bro. Balik ke Agus Buntung itu tadi. Balik ke Agus Buntung, ini Balik ke agak Agus Buntung. spesial nih ya. Saya disclaimer dulu, saya Spesial Agus Buntung karena nyong juga mantan geting jane kal. saya 15 korban. saya nggak mendiskreditkan Agus Buntung Agus Buntung, sebagai ya. seorang difabel ya kan. Oh ya. Tapi justru ini menariknya bagaimana dia bisa memperdayai itu kan ya yang dicari kan itu Korban-korbannya gitu ya. korban-korbannya ya kan. Yang pertama satu itu tadi bahwa kebiasaan manusia berpikir secara supranatural. Supernatural. Udah jadi kebiasaan. Itu faktor yang pertama. Faktor Terus pertama. yang kedua gini, ini merembetnya agak-agak serem juga. Kebiasaan berpikir perempuan dan laki-laki itu juga sangat berpengaruh. Perempuan lebih banyak di emosionalnya mas, karena laki-laki enggak. Logika. Oh ya. Iya kan? Oke. Artinya cara berpikir perempuan lebih gampang secara emosional. Ketika dia merasa nyaman, amat sangat mudah diarahkan. Sangat mudah untuk Diarahkan. Dipengaruhi, Berbeda dengan diarahkan. laki-laki. Iya, Oh iya, oke. Kalau kita lihat dari rekamannya kan, triknya ya, cara nge-treat Agus itu kan seperti itu. Dibuat seolah dia bisa nebak si perempuannya, membangun trust dulu, sama kayak pas hipnotis debat tadi kan, Gedam tadi itu dulu gedam. membuat bahwa nyaman. Salah satu kekhawatiran perempuan ini kan mungkin ini kalau saya diapa-apain gimana? Sebelum orang perempuan itu ngomong, dia udah ngomong duluan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kamu, saya nggak punya tangan. tangan nggak perlu harus ngemek-ngemek, ya kan? Ini salah satu apa ya? Sudah harus sikil. Salah satu Pikir ya. juga ya. Akhirnya soal gini. Orang ketika ditempatkan pada rasa nyaman di atas kita, Mas, Apalagi perempuan ya. apalagi perempuan, itu Iya. akan jauh lebih gampang untuk memberi sesuatu. Apapun ya. Ya, saya nggak akan ngomong secara gamblang karena ini bahaya sekali kalau trik ini dipakai ke playboy gua. Saya ambil contoh gini. Nah, dia punya uang di kantong sekarang 10.000 perak nih mas. Ya kan? Ini bakalan habis buat minuman aja mungkin kurang. Ya. Mungkin kayak gitu kan. Oke. Tiba-tiba ada pengemis nih datang Ah. minta-minta. Dia yang biasanya ngasih karena lihat kantong pasti nggak jadi kan? Ya. Bener nggak? Ya, karena bermain logika. Karena bermain logika. Karena logikanya masih jalan. Tapi ketika di sini saya terus ngomong ke jenengan, Mbak, Mas, habis ini kamu tak kasih 300.000 buat DP. Besok ada proyek nih.
Proyeknya 1 juta amin. Terus ada pengurus datang nih, dikasih nggak 10.000 tadi? Gue enak sih karena gue pandangan nyong esok arep depo sekian gue proyek sing gede. Gue make money sing luwih akeh gitu. Taruh perempuan di tempat yang atas kita, dirasa kasih mereka rasa aman, mereka akan masuk. Kuncinya itu salah satunya. Benar nggak? Iya sih lah. Nangkep nggak? Nangkep. Itu yang dilakukan Agus. Kekhawatiran dia tentang mungkin korbannya tentang laki-laki yang mungkin bisa mengerjai dia segala macam itu hilang saat Agus menempatkan dia dirasa aman, rasa nyaman. Saya nggak akan ngapa-ngapain kamu. Saya difabel gitu segala Saya macam. trouble segala macam. Tahunya itu trap. Sorry mas, nek kamu iki kadone ora mas? Kayaknya iki mandan seru nih. Oke, cek Ya. Iya, cek. masuk. Masuk. Itu salah satu triknya. Anu kadang lu mati sih. Mati? Mati. Wis oke lah. Iya. Itu salah satu Itu sebenarnya mandan loader apa ya? Nah, Apa dicek ngana nek? Apa diserokna? Iya wis. Oh, moni. Moni. Lanjut mas. Lanjut. Jadi dari tadi itu kita ya sambil dandan ya. Itu kami tadi udah bahas tentang gendam, tentang dunia supranatural ya, tentang hantu-hantu, tentang hipnosis juga sih nang jalanan ya mas ya tadi ya. Karena Mas Pai ini pernah dan saya nggak tahu sekarang masih jadi praktisi atau tidak. Nah, sekarang makanya berani cerita. Dan punya beberapa komunitas lah, dari komunitas sing pancen praktisi di dunia sulap, dunia hipnosis karo orang gendam kayaknya kenapa ya? Gendam. Dan beberapa kali bantu teman-teman dari investigasi ya untuk menginvestigasi kasus-kasus sing berbau Hipnotis. duit hilang karena dikendam wong jebule. Kalau saat ini saya lebih banyak di terapi, jadi maksudnya ke hipnoterapis. Oh ya, sekarang Lebih lebih ke situ sana sama dunia parenting. banyak ngisi materi di parenting juga ya. Parenting juga. Karena tadi banyak cerita tentang iki wis ditanam sejak anak-anak kecil, wis diceritakan wis di ya ibaratnya udah tertanam sejak kita kecil. Banyak sekali statement beliau yang seperti itu ya tadi ya. Bisa dikatakan apa ya, itu semacam misparenting di ke anak-anak ya. Itu juga sih. Ya bisa, saya nggak mau ngomong iya ya. Bahaya juga. Ya kalau menurut saya kita termasuk negara yang masyarakatnya kurang sekali. Karena parentnya juga parenting. dulu ditumbuhkan dengan cara-cara seperti itu juga kali. Jadi turun temurun ya. Turun ya, pancen ya kadang pancen cerita-cerita sing mistik seperti itu pancen turun temurun ya. Setidaknya diimbangi dengan cerita yang berbau logika juga. Gitu loh. Nggak harus dihilangkan. Untuk saya cerita. Oh iya. Tapi diimbangi. Diimbangi ya, kayak yang tadi cerita nabi-nabi juga. Ini takutnya karena ada sekat ya antara parenting timur dengan parenting barat. Oh seperti itu. Ya ini ada perbedaan di sana. Oke. Kalau sudut pandang saya nggak semuanya barat itu bagus. Walaupun barat itu biasanya selalu mengambil dari ilmu psikologi, tapi nggak semuanya bagus. Oh iya. Ada kelebihannya di dunia timur juga. Jadi cek coba apa di anu kulit sebelum kita bahas Agus lagi nih. Ya. Nah, ya itu di ya barangkali yang bisa menjadi apa jenenge koreksi kita ya, maksudnya evaluasi kita sebagai parent di dunia parenting kayak gitu ya, sebagai orang tua gitu ya, apalagi sing anak-anaknya kayak cilik-cilik, jadi diceritanya ya sing seimbang lah ya, jadi sebenarnya seimbang lah ya kayak gitu ya. Ya seimbang lah. Seimbang gitu. Ada sing ajaib kok kayak berarti ini jadi PR ke pakar-pakar teman-teman psikolog apa-apa loader aja atau pemerhati anak ya, atau siapapun aktivis sosial yang harusnya sudah mulai berpikir apa ya istilahnya kurikulum parenting gitu. Kurikulum parenting ya. Dan saya salah satu orang yang mengkampanyekan parenting itu harusnya udah dimulai di era SMA. Oh, apa namanya pengetahuan parenting udah dimulai di daerah SMA kayak gitu ya. Dan
Dan ini juga ibaratnya perlu jadi literasi juga bagi teman-teman yang ada di psikologi sekolah-sekolah juga masih. Iya, Iya, iya. karena gini, kasus perceraian itu luar biasa tinggi, semakin tahun makin tinggi ternyata. Iya sih benar. Iya kan? Artinya ada indikasi ketidaksiapan seseorang pasangan untuk menikah, Ya. Memaksakan ya. bisa memaksakan diri atau menganggap sepele tentang sebuah pernikahan itu kan Paham Sofi. bisa jadi ada indikator Oh, iya. di sana kan, ada indikasi. Iya. Selain indikasinya ekonomi, kalau ekonomi selesai sebenarnya. Tapi gini, kenapa saya menolak alasan ekonomi? Saya menolak Mas, karena ekonomi dari dulu pun kasus Lemah. masih ada, ya kan? Oke. Persoalan ekonomi ya. Udah ada dari 30 tahun yang lalu, bokap kita, mbah kita itu udah ada. Toh mereka Iya. masih bisa bertahan. Kenapa di era sekarang kok Seolah-olah jadi Goyang alasan ya. dikit udah. Goyang dikit wis. Ekonomi, alasan ekonomi. Iya. Dan tidak terasa hampir 2 jam kita ngobrol. Iya bener. Ya, tidak terasa hampir 2 jam, tapi baterainya kayaknya Yakin kuat. kuat, mudah-mudahan kuat, yakin karena Aman sih. Aman ya. karena iki banget sih. Tadi kita dibikin coba agak lompat juga nggak apa-apa. iya, kita agak menyimpang tadi dari pembahasannya Agus Ki. Karena Miki agak tertarik sama apa caranya dunia parenting tadi ya. Jadi kita balik banding alurnya parenting. Coba tadi Agus sih start nanti Miki. Tentang Dia memberikan kenyamanan loh Mas. Ya, Dia memberikan ini. kenyamanan, membangun trust sama Salah satu calon cabang korbannya. sulap itu ada namanya itu fortune teller. apa? Fortune thriller. Teller. Jadi Oh, thriller. apa istilahnya ya? Seni ngeramal, Oke. ya kan? Jadi saya nggak akan bicara tentang Agus, tapi ada beberapa orang yang dia bisa mengtreat lawan jenis dengan Cara cara-cara seperti itu. Cara seperti itu. Dan itu logis Mas, bukan apa ya, bukan hal Sihir. gaib, bukan tentang siksen, itu enggak. Iya. Itu benar-benar kita membaca karakter dari orang-orang lawan bicara kita. Mas, membaca karakter itu kan berarti kudunya ngobrolnya suwe nih Loh. Gak harus, Nggak harus. gak harus. Kok bisa membaca karakter caranya orang? gue. Iki lah contoh masa pas atau pemirsa atau sih. Atau iya, pengen Baca karakternya. dibaca karakternya sama Mas Pai nggak? Gak harus. Jadi gini, pengalaman lagi kan ya Pak. Pengalaman ya, tapi maksudnya memang Jadi- serandom itu ya? Dulu gini, pengalaman saya dulu. Saya dulu biasanya pakai media tarot, tahu ya? Oh, tarot. Tarot itu kan ada kalau kurang lebih itu sekitar 62 kartu. Mau lebih kayaknya Mas. Itu terdiri dari arkan mayor sama arkan minor. Terus berat banget. Artinya satu kartu saja itu penjabarannya bisa 1 halaman. Oke. Ya kan? Oke. Ketika kita baca 2 kartu bisa sampai 2 halaman. Ya. Dan itu harus dicari matchnya. Nah, dulu Cari waktu match. belajar itu terus praktek ke lapangan terlalu ribet. Akhirnya saya cari jalan singkatnya pada saat itu kan. Jalan singkatnya itu pelajari yang dinamai dengan gestur manusia. Oh, ketika fresh. Jadi saya ambil contoh gini. Biasanya perempuan nih ya, ketika perempuan datang ke tempat saya, oke saya terperangkap ya. Jadi gini, Iya. yang pertama saya deteksi biasanya dari tangan dia, ya kan, dari jabatan tangan. Semakin jabatan tangan itu semakin keras, ya ini Dari ada cara dia menjabat tangan dari kita. cara dia menjabat tangan, dari full kah atau hanya sekedar nempel atau pucuk ketok. tangannya itu lemas, itu kan kita bisa kelihatan. Semakin dia keras, semakin dia kepercayaan diri dia juga semakin tinggi. Dia Oke. juga menegaskan dari karakter sifatnya dia. Itu saya menebaknya dari sana. Oke, Itu bukan pertama Ya, karakter. kalau dia lemes nih. Ini orang yang gampang goyah juga. Ada yang memiliki Pendiriannya- pendirian yang Oh, nggak teguh. ya. Oke. Oke, kita bisa dapat simbol-simbol itu kan dari situ kan. Itu satu. Terus yang kedua, bau parfum. Bau parfum. Pemilihan parfum seseorang itu kaitannya erat atau gimana? Bau parfum itu pun berbanding lurus dengan kepercayaan diri. Semakin menyengat, maka semakin rendah kepercayaan Percaya diri seseorang. dirinya. Semakin gede percaya dirinya ya. Jadi kalau kalian pernah ngeliat sama orang parfumnya menyatu jarak 3 meter udah kecium, Iya. ini kepercayaan diri semakin rendah. Oh, Itu justru itu cara saya semakin kepercayaan dirinya rendah ya. rendah. Dia pakai parfum yang menarik. Balik ujarku,
pujar Aku kalau lagi nggak mandi pakai paku pasti lebih. Bener nggak? Ya. Biar pede. Oke. Terus selain itu kan tadi pertama Tapi dari ini bukan cara ya, tapi ini Oke, bukan oke. rumusan pasti ya. Ini hanya sekedar tebakan di lapangan dan biasanya saya menggunakan itu untuk memancing trustnya dia dulu. Biasanya saya menggunakan. Iya, Biasanya Ini mas saya yang menggunakan itu. waktu masih profesinya masih jadi Tapi, teller itu di mall. Tapi ya memang ilmu psikologi ya Sen. pakai ilmu psikologi Ya, semua. lalu mas, lalu faktor. Terus dari cabut. Nah, ada beberapa teknik ya, kayak teknik bicara ya, kita berusaha kayak seolah sok bijak atau sok tahu. Oh iya. Tapi kadang lebih percaya karo wong sing es teh daripada Gampangannya gini. daripada wong sing ragu-ragu ji. Ya gitu. Ketika tangannya kita udah dapat nih, pakunya udah nyengat, begitu dia duduk, terus aku misal bilang kayak gini, udah mbak nggak usah dipikir, kadang memang orang ada kalanya Seperti itu misalnya. harus lemah, dan itu nggak masalah. Terus Yang penting yang harus dilakukan Anda adalah tingkatkan lagi kepercayaan diri. Ih, Bayangin tahu teman mas, itu tiba-tiba dia baru duduk, tiba-tiba ada orang yang bilang kayak gitu. Iya, ngeri sih. Lu benjangkong jadi karena wong ngomong kayak gitu terus. bener ya? Kita pakai satu Bukan orang sembarangan ini. pakai satu Wong pinter ya. Iya, mahasiswa psikologi. Bener nggak? Sudah mahasiswa psikologi. Itu trik pertama. Oh iya. Dari sana kan orang udah langsung percaya trust ke kita. Padahal ibaratnya Benar. urung jabat tangan, urung apa kita nebak dari beberapa faktor sing bisa kita tangkap dulu ya Mas ya. Ketika dia udah trust, responnya positif nih ya, kita kasih pertanyaan. Sebenarnya gini, kebanyakan teknik di fortune teller itu kan informasi, kita ngambil informasi sebanyak, terkadang si orang itu, si klien itu ngasih informasi ke kita, tapi tanpa sadar dia. Oh iya, dia cerita Ya. mengalir aja ya. Iya. Apa jenenge oversharing, Bro. Jenenge Iya, cah saiki. Sorry, nama Oversharing. berarti udah nikah? Belum. Pacar ya, pacar. Itu berarti masalah pacar ya. Aduh. Jadi kan ya, pertanyaan itu kan teknik gitu mas. Iya, menggali Dalam informasi. Nah, di dunia mentalism tuh ada istilah linguistic deception of art atau seni memanipulasi lewat kata-kata. Itu memang kita pelajari di sana. Ini daging semua nih kalau bukan nih. Kolesterol gitu, kolesterol. Jadi seni Tiba-tiba, memanipulasi lewat kata-kata. Lanjut Mas, lanjut. Oke, nang dari seru. Salah satunya kita baca lewat gestur itu, terus bermain kata-kata. Alih-alih kita bertanya secara langsung, ada kalanya kita pertanyaan yang mengarah ke sesuatu. Ben Dia jawabannya fokusnya dia ke sana. dan jawabannya adalah jawaban yang diinginkan kita ya. Betul. Ini hukum di pikiran itu kan kayak rel, Mas. Kayak Rel. Jadi nek rele mengarah maring ngendi ya sepure maring ngono kayak gue ya. Tidak akan lari jauh dari sana. Tidak akan lari jauh dari sana ya. cukup briefing lah ya. Ya mbok iki tak ngomong bikin lebih suarane ku Wis enteng baterainya lanjut turun Mas. bisa. Nek iki terus yang muni suara. Kita wis sang baterai. Oh iya ya udah. Ini malah berantem. sorry. Fortune Teller. teller ya namanya. Seni fortune teller. Seni Itu kita fortune teller. pelajari juga, Mas. Iya wis meh rong jam ya. Konsep ya. Nah, udah. Oke. Di mana pikiran itu mengarah pada satu arah. Ya, ini sama kayak saya bilang 1, 2, 3, 4. 5. Iya kan? Oh iya. Benar, Mas. Sederhana aja dong wis. Merah, Ibaratnya kuning, ke hijau, biru. biru. Apa ya? Ungu ya. Ya apa pun itu. Artinya kebanyakan orang itu punya relnya ke sana. Dan Ya, itu kita seni mengarah. untuk mengarahkan Mengarah. orang untuk Ada beberapa teknik yang Oh iya. kita lakukan ke arah sana. Seru-seru juga ya. Dan itu maksudnya terindikasi dipraktekkan sama maksudnya disalahgunakan sama teman-teman sing kayak Ya balik lagi pisau tadi Iya, ya, ketika pisau, ya. digunakan sama orang yang buruk ya. ya Jadi Dengan buruk dia outputnya. outputnya jadi buruk dan itu berbahaya banget. Oke, siap. seru juga. Gimana? Karena waktunya udah 2 jam. Karena yakin lah. Tadi di awal kita gue jadi yakin. ada Q&A. Oke. Oke gue Mau nggak Mas kalau kita Q&A? orang apa sih? Teman-teman yang ada di Gue sini? pengen Q&A Oh sih ya? cuma karena kamu sing mikir wireless. Iya. Oke, siap. Masih jauh kayak. Karo bawa stiker kayak sih. Karo gak stiker kayak. Kalau kita Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa ya. Maksudnya apa
Q&A kan ya? Nah, Kalau apa bebas saja. Karo ini sedikit pengumuman buat Ayo, teman-teman yang pinjam satu. berkunjung di tepi sawah. kali Barangkali pinjam satu aja. gue cipai. Ya ngomong tuh orang suaranya. Barangkali mau tanya tentang mentalism, terus tentang hipnotis, tentang yang kita tadi bahas. Tadi ada bahas apa sih mas? Mas apa? Ya. Banyak jenis gendam juga kita Gendam bahas kok juga, tadi penipuan terus, gendam hipnotis jalanan tadi udah Barangkali ada yang mau hantu bahkan hanya konsep tuh katanya itu kan nek kurang nyimak terus ya. tentang setan-setan, Tentang setan-setan ya. tentang Barang- jin. atau barangkali pengen sharing dia nyus tahu huruf setan kok mas kayak gue ya misalnya Iya. kayak gue ya. Ah. Oh kayak gue. Boleh. Mau curhat sekalian juga boleh. Boleh nih yang mau curhat, mau tanya-tanya tentang hubungan asmara atau segala macam, boleh. Karena praktisi psikologi Ah. dan berpengalaman tahu Bisa ternyata ya. mengacungkan tangan mas yang ada di samping sini mungkin atau mbak yang di pojok Ya. boleh. Kalau mau tanya Wong Banjar juga nggak ya. apa-apa, kita sama-sama orang Banjar cara gitu. Mas Pai orang mana mas? Kediamannya di mana? Banjarnya di Mbak yang mau tanya Indonesia kan? Mbak? Dirahasiakan. Kayaknya dirahasiakan. Oke. Barangkali ada yang mau tanya, kita buka sesi tanya jawab malam ini. Ya, saya tanya. Enggak. Ya. Ya, karena kita ada beberapa stiker juga gitu kan. Dan ya gitu sih tadi sih kayak apa namanya hal-hal supranatural yang ternyata itu ibaratnya tertanam udah sejak cilik Sejak gitu, kecil gitu ya. kecil kita ibaratnya sampai gede pun ngertinya beruang karo pocong ya, sereman pocong ya padahal Lebih sering beruang tuh, gitu di padahal dunia nyata. di dunia nyata ya gitu-gitulah. Nah tadi kita bahas beberapa apa yang hantu terus setan itu hanya konsep segala macam gitu. Iya mas, kayak misal bocah indigo, Indigo itu beneran nggak sih? jadi ngaku karena orang guru tekan level anak-anak kadang wong gede itu kayak anak sing ngaku kayak lah kau ngerti nak yang bisa weruh kayak misal kayak gitu itu sebenarnya tuh Gimana? Mana ya? ya kepercayaan sih kayak ini hobi ya cai deh Jadi Ini aku mimpi lah. nah, aku banyak dapat klien-klien model lain. ada Banyak yang aku bisa lihat. wis gede apa anak-anak Ada sebagian ada yang udah besar. bagian anak-anak yang dilaporkan orang tuanya kayaknya Ya, anaknya yang indigo ya mas gitu yang dari orang tuanya yang report. Ah. Wah, saya tahu cek ini. Ya. Jadi gini, yang pertama pengertian indigo dulu ya. Hah. Indigo itu sebenarnya penyakit mas. Oh, indigo Kalau itu kita lihatnya dari dunia psikologi. Kalau saya Dari psikolog itu penyakit. penyakit. Jadi di luar sana, ketika anaknya terdeteksi bahwa dia itu indigo, yang dilakukan pertama oleh orang tuanya adalah lari ke rumah sakit. Cek langsung. Pasti ada yang salah. Karena biasanya nih, ini mohon maaf banget nih ya. Ya. Biasanya indigo itu dipengaruhi oleh cancer, Oh ada. sel-sel cancer. Siap. Oke. Jadi Terus sel lanjutnya. cancer itu yang akhirnya membuat satu zat di otak dia terproduksi lebih tinggi dari manusia biasa. Dan larinya model indigo yang model kayak gini bukan kemampuan lihat setan mas, tapi kemampuan skill dia, kemampuan secara fisik, gerak, untuk daya tangkap itu di atas normal. Saya ambil contoh, kita latihan nyetir mobil mungkin untuk bisa lancar itu butuh waktu 1 minggu setiap hari, Oke. ya kan? Harus continue 1 minggu gitu ya. Anak-anak model indigo itu cuma 5 menit 10 menit dia lihat dan dia lancar. Kelebihan. Kalau bisa Anak seperti itu. anak indigo tuh punya kelebihan gitu ya. Itu terjadi karena otak ya. dia, saya nggak tahu zatnya ya, tapi itu produksi lebih terpacu lebih kuat ketimbang orang normal karena adanya cancer itu. Makanya anak-anak indigo ini biasanya di usia 30, 40 itu udah mulai Hilang. ya. Udah indigo udah nggak ada. Indigo ini Nggak ada mas, usianya yang udah nggak ada. Oh nyampe ke sana. Oh iya. Iya baik, anak cancernya itu Menyerang fisiknya Menyerang. ya. Oh, karena disebabkan oleh penyakit nggak ada kanker itu. nggak ada meninggal dunia. Gitu Oh, loh. oh. Makanya ketika ada orang tua yang ada anaknya indigo, mereka langsung CT scan. Langsung ke psikiater. Langsung ke dokter. Oh, langsung ke dokter. Langsung ke dokter. Itu yang terjadi di dianjurkan. luar sana. Dianjurkan atau maksudnya kebanyakan orang tua itu seperti itu ya gitu. Dari dunia kedokteran seperti itu mas.
gitu loh. Cuman berbeda ketika masuk di negara kita, pengertian indigo ini kan melenceng jauh, hanya menembus ke arah Supranatural bisa berarti memiliki kemampuan supranatural, itu disebut dengan Oke, Bisa berarti Saya kan definisinya itu udah definisinya udah salah berbeda. dari indigo yang asli, dari dari indigo indigo yang Oke. asli. berarti sedikit kesimpulannya bahwa indigo itu nggak ada. Orang indigo dalam artian iya, dia iya. bisa ngelihat Hantu segala macam, kalau saya bilang sih ya Omong nggak ada. kosong. itu masih Itu terjadi balik lagi ke sugesti itu tadi. Gini, anak-anak itu kan suka diperhatikan, benar nggak? ya. Itu udah naluri dia. Iya. Dia tangkap belajarnya itu cepat. Dia belajarnya itu dari meniru, memahami sekelilingnya, Oke. ya kan? Misal gini, Iya. anak lari-lari di depan kita nih, terus dia jatuh. Tapi jatuhnya ini mungkin nggak sakit ya. Terus kita ketawa. Ketawa dalam artian tidak mengejek, anak nggak tersinggung di sana. Artinya ketika kita tertawa, anak melihat bahwa sekelilingnya dia dapat perhatian nih dari sekelilingnya, Oke, dapat atensi. dapat atensi di sana. Yang dilakukan anak berikutnya itu apa? Biasanya kan pura-pura jatuh lagi, benar nggak? Iya. Oke, sip. Ini naluri Mengulangi hal yang sama. mengulangi hal Iya. yang sama dengan harapan akan ditertawain lagi, Mendapatkan perhatian dapat lagi. perhatian lagi. Jadi anak itu suka perhatian. Nah, Oke. ini satu. Terus yang kedua gini, Yang kedua. anak itu kan kadang belum memahami makna dari kalimat. Jadi saya ambil contoh gini, nah kalau maghrib itu jangan kesana loh ya. Keluar. Kalau di sana itu gelap, ada hantu. Oke. Nah, iya iya Jangan ke sana. Ke sana gelap, ada hantu. Atau mau di pojokan rumah yang gelap, jangan main di situ ada hantu loh. Ini kebiasaan masyarakat kita kan kayak gitu, Iya. betul nggak? Yang di kepala anak dia menangkapnya gini, di sana itu gelap, berarti saya jangan ke sana, ya Karena kan? ada Gelap, hantu. ada hantu, berarti pengertian gelap dan hantu, Hantu. itu hampir sama, benar nggak? Iya, Kan di kepala anak barangkali bisa penangkapannya anak seperti itu ya. Jadi kayak sing dimaksud hantu tuh mungkin Ya, sing gelap. kayak gitu-gitu. Yang dimaksud gelap ya hantu ya. Heeh. Jadi tempat kesamaan persepsi tentang dua hal yang berbeda. Iya. Mungkin karena pengertian anak tuh masih terbatas ya. Betul. Masih terbatas ya. Itu satu. Terus yang Oh, kedua, iya. yang ketiga ya. Suatu saat ketika si anak dibawa jalan-jalan sama ibunya nih misalnya, terus dia melihat sebuah pojok rumah yang gelap, Yang gelap. atau melihat kebun yang gelap, terus dia ngacung di sana kan, ih, mama itu ada hantu. Hantu. Oh iya iya. Logis ya. Iya. Oke. Orang tuanya yang karena memang dia percaya pada hal-hal kayak gitu kan akhirnya kaget. Iya, anak saya bisa lihat hantu apa ya? Iya malah di scan. Bener nggak? Anak saya bisa lihat hantu. Hantunya kayak apa? Ketika ditanya hantunya kayak apa, anak berimajinasi lagi. Kayak apa berarti nih, ngomongin kayak apa ini berarti sesuatu nih. Ini hantunya rambutnya panjang. Berarti indigo itu diciptakan secara tidak sadar. Diciptakan dari orang Ini tuanya. indigo sing Iya, Bu, bisa ya. ndeleng hantu ya. Hantu. Nah, cuma itu kan maksudnya anak-anak tuh, padahal ibaratnya sing ngaku indigo tekan jadi tekan tua lah, ibaratnya tekan gede kayak ngaku indigo kowe kan ibaratnya bisa ngerti bedanya enggak tuh maksudnya. Nah ini ketika ini ditanam sama anak kecil, ingat loh, anak suka diperhatikan. Ya kan, ketika Iya. ditanya itu hantunya kayak apa, anak akan bereaksi, imajinasi dia jalan. Oke. Akan terjadi percakapan di sana. Anak seneng nih, bener Iya, nggak? iya. Imajinasi dia berkembang, dia akhirnya mengarang-arang cerita. Anak-anak ini anak-anak Ini anak-anak, ketika ini dipercaya terus menerus ya, hari ibu lumayan seneng biasanya kayak gitu. Iya. Hari disuruh lihat, coba kamu liatin di rumahnya tante ini ada apa aja. Oh di sini ada ini, ada A, B, B gitu. terbentuk ya, Jadi kan terbentuk tuh. terbentuk gitu ya. Oke, Iya kan? terbentuk. Kan konyol nih, goblok kalau tanya ini. Iya. Padahal anak saya lama-lama dimintai tolong suruh liatin segala macam. Itu terjadi karena minimnya literasi atau pengetahuan tentang hal itu. Betul. Kalau minimnya literasi, Bayangin ya. kalau tidak ada kesadaran di sana dan ini beranjak sampai si anak dewasa Dan turun temurun. dan menganggap bahwa apa yang dia lihat adalah sebuah kebenaran. Padahal yang dia lihat bisa jadi adalah halusinasi yang dia ciptakan sendiri sejak saat Ya, itu. udang-udang. Benar nggak? Udang. Ya ampun. Ya kan bahaya. Kolesterol daging semua kolesterol ya. Satu. Terus kalau misal indigo ini terjadi pada orang dewasa nih ya, misal orang yang Iya. parah,
SMA atau yang sebetulnya dia udah punya pengetahuan di sana. Ya. Yang saya lihat biasanya tipikal orang model kayak gitu, kepercayaan diri dia rendah. Orang-orang yang Salah satu, itu. iya. Dia termasuk orang yang circle-nya biasanya nggak terlalu gede. Ingat loh, di masa remaja itu ada keinginan masa yang dimana kita ingin eksis. Iya, Ya kan, eksis ini kan bisa berarti kita harus punya kelebihan, sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain. ya yang kamu mungkin langsung main band di situ biar dilihat cewek-cewek ya, atau main basket, Atau ketika kita nggak podcast punya biar dilihat ya, viewer. ada beberapa remaja yang dia mengarahnya malah ke arah itu. Hal-hal yang negatif Iya, iya. gitu ya. Oh iya sih, maksudnya make sense juga ya. Maksudnya kalau alasannya ke arah situ ya, Jan ya. Ya, Dibentuk oleh diri kita sendiri atau memang terbentuk oleh lingkungan kita? Iya, Ya? berarti kan kesimpulannya indigo itu diciptakan secara tidak sadar kan? Jangan-jangan yang orang tuh hantu karena kancannya akeh ya. Karena nah dari obrolan ini jadi ingat kembali ke masa lalu bahwa kayak saya nih, saya nggak pernah jujur aja 24 tahun saya hidup di dunia nggak pernah lihat hantu sama sekali. Mungkin karena pola asuh yang diterapkan orang tua mungkin saya itu juga kan gitu ya. Iya kan? betul, Ya, betul. kalau di Sambi ya, Tapi takut hantu. Iya masih orang terlalu sih mas, soalnya beberapa ini jadi cerita pengalaman ya, maksudnya sekitar 3 atau ya hampir 3,5 atau 4 tahun yang lalu saya masih kuliah di Jogja, waktu itu masih semester awal. Saya itu ngekos atau ngontrak bareng teman-teman saya di ada satu rumah di belakang UMY, Universitas Muda Yogyakarta. ceritanya angker ya. Itu rumah itu dikontrakan, yang punya itu di Jakarta, kita ngontrak di situ. Nah beberapa kali saya datang ke masjid sholat, ditanyain sama orang situ, Mas ngekos di mana? Oh di rumah itu yang dekat sawah sama dekat kuburan. Dekat kuburan. Itu belakang kontrakan kuburan, real persis belakang kontrakan. Terus ditanyain yang seberang jalan itu timur jalan, depannya ada warung gitu kan. Oh tapi aman ya mas, nggak ada apa-apa. Aman sih pak, selama ini saya nggak ada apa-apa gitu kan. Apa sih pak gue? Orang takut balik sih. Orang udah sopan gitu kan. Terus Jebulan maksudnya bapaknya setelah anak coro kadal. tahun kedua itu kan COVID 2020 sekitar bulan Maret sampai bulan Maret saya pulang sekitar 4 bulan di rumah, terus saya balik lagi karena ada kegiatan. Di sana itu saya sendiri nggak ada apa-apa. Karena apa? Serius ini bukan Orang begitu orang yang ada saat bukan berarti saya sombong sok hebat, tapi itu saya cerita pengalaman real, saya mengalami itu. Yang satu hal yang agak melakukan itu satu hal, cuma satu. Jam setengah 3 pagi saya pulang dari rapat organisasi di kontrakan teman. Pulang saya lagi ngaca gitu, nyenggol sesuatu lemari di belakang saya. Pas saya balik badan ada ular di atas lemari. Itu malah lebih menakutkan lagi sih itu. Ngeri sih itu. Tapi ularnya nggak tak bunuh, tangkap terus bawa keluar tak buang ke sawah. Nah itu malam itu saya nggak berani tidur di kontrakan karena saya takut ada induknya di dalam. Oh iya. Itu cerita real gitu. Iya. Tapi itu beneran terjadi gitu. Mungkin karena itu sih, maksudnya ya saya takutnya setengah-setengah lah. Kadang mandan merinding, kadang orang gitu. Merinding ya. Gitu. Iya. Itu jadi cerita sedikit pengalaman lah. Karena 24 tahun saya hidup saya nggak pernah lihat hantu sama sekali. 24 tahun itu. Sayang sekali ya, sayang sekali karena Tapi jenengan sih umurnya beda, sorry. Mungkin agak berapa? 38. 38. 30 tahun urip nang dunya wis tau urip medhi apa urip. Itu pertanyaan susah, karena saya juga praktisi rupiah dulu kan. Iya, nah Ada beberapa yang secara indrawi itu secara indrawi, secara kasat mata jenengan ki nyegol jin apa nyundul ini. iya. Kalau dibilang Apa mambu? entah itu halusinasi atau bukan, sering. Tapi gini, karena saya praktisi mas di sana, Iya. saya pernah. Jadi Waktu itu ya. kebetulan saya pernah punya mertua, dia seorang praktisi Rupiah. ya. Yang akhirnya prakteknya pun saya juga ikut di nemenin sana. bantu gitu ya. Itu memang ada beberapa kejadian memang di luar logika.
Tapi balik lagi. Entah Saya apakah lebih percaya itu 9%. Alatku wis Iya, iya. buruk gitu ya. Yang saya jadi gini, yang jadi patokan rumusan saya adalah ketika kita lihat hantu, ini ada rasa takut dulu, baru hantu. atau hantu dulu Baru baru takut dulu. oh iya Kalau Kalau karena rasa itu takut dulu, baru hantu, itu berarti kemungkinan besar adalah halusinasi. halusinasi gitu. Nah, Ya kan? Tapi kalau misal hantunya dulu, dan baru takut. baru takut, bisa jadi itu real. Real. Bisa jadi real, atau memang posisi kondisi tubuh kita yang memang sedang drop. Oh, itu Halusinasi kan juga bisa iya sih. tercipta dari sana Tapi juga. itu Iya, iya. masuk ini sih logis sih. Iya, logika. naik lagi drop iya kayak misal lagi nyupir gitu terus kondisi tubuh tiba-tiba drop seolah-olah weruh gitu Karena misal seperti ini itu. ini udah cerita pengalaman sih Cik, Lah, ya, iya. Pak. Orang bapak Iya ya. orang apa lah mau dicek cek durasi dicek Nah, oh Chan. waktu masih SMA kelas 10 saya demam. ya Waktu demam jam 2 malam saya keluar rumah. Rumah itu kondisi dikunci, saya bisa buka kunci. Bangun tidur, keluar rumah, depan rumah, masih bawa bantal guling. Itu saya lihat orang lagi bawa padi mengarah ke makam dari timur ke barat. iya Itu balik lagi, saya menganggap itu memang halusinasi karena waktu demam tinggi banget, badan saya itu panas. Tuh. Itu jadi penjelasannya mata jadi masuk akal. iya Ini benar. Karena posisi kita drop, Iya, kalau lagi drop bisa jadi orang nggak tidur 2 hari saja udah lihatnya pasti aneh-aneh. aneh-aneh ya. Iya, itu pasti, dan dia lihat itu real. Kalau nggak percaya coba deh. dan Nggak usah tidur apa yang 3 hari. Berarti Apa yang kalau dilihat? ada video anak ajaib nggak tidur 2 hari gimana itu? Apa yang Mas? 7 hari itu ya? Itu 7 hari hanya minum es kopi. sebenarnya karena Itu nyabu mas. Dia nyabu tuh mas. Cuma supaya sih ngomong tuh ya. BNN tuh. iya Beren tangkap. Astagfirullah. beren malah sing 3 jauh hari aja orang udah nggak tidur, halusinasi udah pasti keluar. Pasti ya. Pasti itu keluar. Dia udah disorientasi istilahnya. iya Jadi kadang nggak tahu ini di mana, terus banyak gangguan di sana. Oke. Gitu ya. Gimana Mas Abbas? ya gitu sih maksudnya kita bisa tiba-tiba melebar kemana-mana ya dengan kalau cerita-cerita seperti ini ya karena luas sekali ya maksudnya dunia itu penuh misteri yang Misteri. kayak gitu Betul, ah. betul. Dan wis meh rong jam pun gimana sing ibaratnya urung sempat kita ulik Iki wis pirang jam, dalam ya karena wis rong jam Bang Jam? di durasi rekaman saya udah 2 jam ya. Kayaknya obrolannya 2 jam kurang. 2 jam. Nah, Saya Mas Abbas ada pertanyaan ora? Lagi masih ada si Ya, kok bayar apa-apa? Kok bayar di situ? ya. Ya nggak apa-apa ya. Last question dulu. Nah, kita nyambung dengan tadi ini masalah aku sudah kita tinggalkan ya, sudah clear lah ya, itu intinya masalah Ya. permainan ini aja lah, ada Ya, ilmunya, nyata ada. bisa dipelajari. Dan sebenarnya gitu ya. banyak yang udah bahas juga sebenarnya ya. Sebenarnya udah bahas juga. Nah, ini nyambung dengan tadi yang masalah halusinasi, kita ngelihat setan segala macam. Ini kaitannya dengan kebetulan hari ini sedang marak atau sedang musim atau sedang ngetren main ke alam bebas, naik Maksudnya, gunung naik segala gunung, macam. ya. Nah, beberapa waktu yang lalu atau 1 atau 3 tahun yang lalu itu banyak kejadian orang yang hilang terus meninggal di gunung. Di gunung ya. Nah itu terus beberapa orang yang selamat itu mengatakan bahwa saya ngelihat ini ABC terus saya dibawa ke saya dibawa sana ke secara sebuah tempat. Nah itu mungkin nyambung penjelasannya dengan apa yang kita obrolkan hari ini Mas, malam ini. Saat Iya nggak sih? saat Iya, kondisi lagi drop ya. naik gunung itu kan Naik gunung capeknya itu setengah gini. mati Mas. Ini kesalahan di apa yang harus dipahami ya buat Ya. teman-teman yang suka naik Naik gunung gunung. kan. Jadi perlengkapan paling utama untuk naik gunung itu kan bukan chargeran HP. Power bank bro. Yang paling Ya, utama adalah logistik, Makanan, terus Makanan. alat-alatnya harus safety. Betul. Jadi naik gunung itu bisa dikatakan stamina kita itu dihajar 2 sampai 3 kali lipat dari hari biasa. Bukan hanya stamina, mental. Mental juga, Ya, ya, semuanya ya, itu ya. dihajar 2 kali lipat. Otomatis yang kita biasanya makannya 1 ayam nih ya, harusnya 2 ayam Dua nih. ayam. Iya kan? Kali lipat. gitu. Iya, jadi gizinya harus 2 kali lipat. Nah, yang jadi kesalahan kadang cuma makan mie. Iya mie instan tuh naik gunung mie instan lah. Aduh, kacau ya. Nah, itu gimana Mas? Menurut Jenar itu real nggak sih? Karena di beberapa obrolan-obrolan yang
di sosial media itu beberapa orang mengatakan bahwa memang hal-hal yang goib terus yang tidak terlihat itu seringkali mengganggu ketika kita tidak patuh dengan aturan yang ada. Misal cerita-cerita kan seperti itu, cerita-cerita seperti itu. Yang pertama kan sebelum naik gunung belajar safety-nya dulu lah. Ya oke, itu yang pertama. Basic lah ya, jadi basic lah ya. Di gunung itu tantangan paling utama yang sering diabaikan oleh orang-orang yang mungkin baru pemula nih ya. Itu yang namanya hipotermia, Mas. Iya, kan? benar. Di ketinggian ya. Ya, hipotermia salah satu indikatornya itu halusinasi. Iya, saya pernah dengar itu. Halusinasi, disorientasi. Disorientasi. Itu salah satu indikator ketika kita udah masuk ke arah sana itu sebenarnya udah berbahaya. Nanti ada fasenya, aku lupa istilahnya, yang dia saking dropnya, saking dinginnya sampai dia ngerasa panas. Ngelepas baju, ngelepas pakaian. Makanya orang yang hilang di atas gunung kebanyakan ketika ketemu telanjang. Oh iya. Bukan Ada di berarti atas dilucuti gunung, setan bukan ya. dilucutin setan. Goblok banget. Konyol sekali teman-teman. Karena hipotermia itu. Gitu loh. Nah, Ketendang. literasi ini kan harus paham teman-teman semua. Iya. Nggak gampang naik gunung tuh nggak gampang. Jangan pernah naik gunung ya? Saya juga orang apalah. Dulu Kan jadi Mapala UMS. Iya. Oh, namanya saya lupa nama Mapala UMS. Apa ya dulu ya? Aku sering loncat-loncat ini sih fakultas. Kalau di UMS itu per fakultas ya? Per fakultas. Kalau di Kalau dulu masuk di kuliah di ekonomi sempat 2 tahun, terus pindah ke psikologi. Oke. kan Yang ternyata kita sama dulu pernah jadi Mapala. Kalau dulu Universitas naik, Muhammadiyah lagi ya. dulu kan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sama Surakarta. Berarti naik pakai jeans saja disuruh pulang. iya, itu Benar benar. Disuruh Iya. pulang loh, Benar, jadi benar. harus pakai bahan. Itu Berarti tahu Mas Bang Ahyar Stun tahun berapa tuh? UMS. Iya, akhirnya Dia menulis buku Mapala adalah pendidikan karakter. Siapa namanya? Ahyar Stun, nama lapangannya Bang Ahyar Stun. Dia jadi sama Ridho, nama Ridho. diangkat jadi anggota kehormatan di Mapala UMY. Coba nanti aku dilihat fotonya ya. Kan Dilihat kan fotonya. barangkali Kalau bisa Ahyar S dulu memang kebanyakan itu kan salah satu mapalanya biasanya kerjasama dengan UNS loh. Itu salah satu andalan juga. iya Jadi di bencana-bencana kita juga turun dulu. Ahyar Stun. dan barangkali pembahasannya bisa kita bahas lebih dalam lah ya tentang gunung, tentang Kayaknya ini mengarep ngomong ya gini. Serius ini video malam ini aja kayaknya Dan ada kayaknya beberapa part gunung dua loh. ya. Ada beberapa gunung yang memang agak spesial. Ini termasuk salah satunya Lawu. Oke ya. Pernah ya ya. dari Gunung Lawu, Kalau tapi yang Lawu saya belum. posisinya Saya di lerengnya di Lawu 8 hari. yang posisinya kita naiknya itu nggak sore atau nggak malam. Malam. Lawu itu agak spesial, Mas. Spesialnya di Iya, penasaran kan spesialnya apa kan ya? Iya kan? bunyi-bunyiannya. Jadi bunyi kret-kret pohon itu terus Agak lain. agak lain. Itu orang yang nggak sering naik gunung. Wah, Menangkapnya itu mancing imajinasi ya, mancing imajinasi ya. Jadi kalau kita naik udah ada di jam-jam maghrib atau ini sampai di jam-jam malam tuh ya. Apalagi kalau udah anginnya gede, itu suaranya emang beda dengan gunung-gunung lain. Kalau di Lawu. Oke, itulah kenapa saya dulu sangat dilarang waktu di Mapala. Ketemu malam berhenti. Malam berarti Jangan main kompas malam. Kamu bukan tentara. oke gue. Aku dulu malah naik malam terus. Tapi senior saya bilang, kamu kalau malam udah berhenti aja, cari aman. Kalau memang kamu udah mahir, tahu situasi alam, oke lah. Tapi kalau kamu masih ilmu pas-pasan bahkan kurang, cari aman aja. Ya, Malam berhenti setidaknya dirian camp. ada dari satu rombongan ada satu yang udah expert di sana. Ya. Nah, ini kesalahan juga kebanyakan teman-teman rombongan itu overload. Overload. Bener nggak? Kalau rombongan terus Satu orang yang berpengalaman iya, tapi yang di bawah 10 orang. ya ngomong sih orang berpengalaman tuh Dan yang paling parah kemarin terakhir yang orang hilang di Gunung Selamet itu open trip 40 orang. open trip ya, itu maksudnya 40 sampai orang. 40 orang. itu maksudnya sampai bukan open trip kayak gitu ya Belum lama maksudnya. ini beberapa bulan yang lalu. Dan Gitulah. beruntungnya survivor masih hidup. Masih hidup. Itu sampai hidup ya dan Selamat itu ya. itu dari Kalau si Kunir oke lah ya.
Nah, sebenarnya oke lah gitu ya mungkin ya. Dan dan ya maksudnya Selamat itu setengah gunung udah kabut semua, Mas. Iya, emang. Saya pernah sana itu. Saya ekstrem itu. gunung dan lagi rame banget pendaki-pendaki ke gunung-gunung ya maksudnya apalagi kemarin juga gunung-gunung kita di Banjar juga banyak sing rame nang sosmed tuh ngantri gitu dan lain-lain. Ini orang ngerti apakah mereka punya Skill di sana. skill lah atau minimal basic lah ya gitu lah minimal basic pernah ya sinau di situ rasa urungnya mangkat gitu ya untuk kebutuhan apa jangannya untuk kebutuhan kita. Walaupun di gunung saya nggak kayak kayak kontennya Zawin ya yang dia nantang-nantang mistik. Oh, ya, Ada ya. mistik, kepercayaan mistik juga diperlukan untuk itu. pelestarian gunung. Ya, emang benar itu Ya. ajaran dari Pelestarian. nenek moyang kita. Ya. Padahal untuk menjaga alam dikasih. ada di sana. kearifan yang seperti itu dijaga. yang harus dijaga gitu ya. Nah, ini BTW Waktu sudah overload. ya baterainya juga kayak wis Baterai kamera terutama mana baterai kamera ini sih gas. Dulu namanya psikopala, baru inget. Psikopala. Psikopala. Oke. Psiko banget ya, Psikologi psiko ya. pecinta alam. Dan Cinta alam. mudah-mudahan kita bisa Next pertemuan pertemuan kita bisa ketemu bahas Mas Pai gitu ya. lagi. Karena masih Siap. ya masih banyak apa namanya part-partnya Mas Pai yang pernah ya mungkin pernah sedikit diceritakan tapi urung tak ulik Nah, jero jadi gitu ya. malam ini ki nyong pengen jajal di hipnotis Mas. Tapi lah jan waktune sih lah. Tapi waktu ini sih Next orang aja ya. Next aja lah ya. Lah Next tadi aja. juga pembahasannya wis dalam banget ya, Dalam banget ya. banyak banget. Gitu. Info-info yang bisa kita pelajari hal-hal baru yang benar-benar bahkan yang lebih ngerti malam ini juga. Saya punya rencana, bentar tak potong. Saya punya rencana. Ya. Mungkin ya, memang udah dari niat dari 1 tahun yang lalu Ya. mau bikin konten kreator tentang hipno. Oh, tentang hipno. Ya, tapi dengan pengertian yang lebih Dalam. benar, lebih Iya, iya. oke lah ya. Jadi bukan sing kayak ya tapi harus tidur terus baru gue cerita aib-aib Oh, kayak gue enggak ya. Ya mungkin ya ada. Mungkin ada yang sedikit-sedikit yang seperti agak ngerjain Oke. yang kayak ya mungkin bisa dibilang kalau di dunia barat itu ada namanya Darren Brown. Darren Brown itu hipno. Bisa dicari aja. Ya. Baik, itu sih ya. Terima kasih banget Mas Pai Mas Pai Sama-sama. sudah mau datang ke sudah mau kegiatan datang kita yang bercerita sebanyak ini gitu ya Mas ya. isinya daging semua dan ini buat bermanfaat ya. semua Amin. penonton atau yang di sini belum sempat memperhatikan dengan seksama Bisa ditonton di after movie-nya, after record-nya di YouTube MC Nomaden. MC Nomaden ya di YouTube ya. Gitu. Eh, Terima kasih banyak Mas Pai. Siap. Ya, kita rencanakan ulang di nggak ulang dong, lanjut dong. lanjut kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan Saya berikutnya. gini 5 menit bisa ya. Boleh. Apa? Untuk apa? Closing statement. Closing statement. Saya mau closing dengan satu cerita ini nyenggol fenomena Agus Buntung aja deh. Ya, Oke. apa masalah? Pernah denger nggak dulu di tahun kurang lebih di tahun 80-70 itu era bela diri itu lagi naik-naiknya, eranya Bruce Lee, Oke, Ya. ya kan? Itu di Jepang tuh ada seorang pejudo, Judo? dan ini saya nggak tahu nih di Google masih ada jejaknya apa enggak, coba dicari. Ya. Jadi ada seorang pejudo, dia itu ambisi untuk bisa masuk ke kejuaraan Oke. judo pada saat itu. Nah, cuman naas ketika dia udah berlatih, udah daftar nih Mas, ketika pulang terjadi kecelakaan yang mengakibatkan si lengan kiri pejudo tersebut Hilang. harus diamputasi gitu. Cuman problemnya pada saat itu yang jadi perdebatan, si atlet ini kan sudah mendaftar, kan mendaftarnya normal loh ya. Ya. Ada pun kecelakaan dia Harus punya lengan amputasi. kiri itu karena setelah itu kan akhirnya diperbolehkan dia tetap ikut kompetisi itu. Nah, singkat cerita, si pejudo ini berlatih minta sama gurunya nih supaya bisa memenangkan pertandingan. Ya. Sama gurunya itu dikasih 1 jurus, Oke. itu hanya 1 jurus dikasih ke pejudo ini, suruh belajar itu. Ajaibnya dia menang Di pertandingan. di pertandingan itu. Sampai juara. Sampai akhirnya dia masuk ke semifinal. Oke. Nah, di semifinal dia bilang lagi sama gurunya, tolong saya diajarin lagi nih. Lawannya udah makin berat. Awalnya udah makin berat, gurunya menolak.
kamu belajar itu aja udah diperkuat. Saya pakai teknik itu juga, pakai jurus itu lagi, menang lagi. Menang lagi. Sampai lagi Sampai final. akhirnya final, dan dia berhasil menjuarai kejuaraan tersebut hanya dengan satu jurus dan satu lem. Iya, iya. Jurusnya Nah, itu yang menarik itu. Ketika ditanya oleh panitia atau media pada saat itu, rahasianya apa? Dia hanya berkata, saya hanya belajar satu jurus sebenarnya. Jadi yang berhak tanya, yang berhak menjawab adalah guru saya, sensei saya. Ditanya senseinya kan, jadi jurus apa yang diajarkan sama muridnya sampai dia bisa menjuarai dengan keterbatasannya. dengan keterbatasannya. Gurunya hanya menjawab gini, jurus yang saya ajarkan ke murid saya Ya. itu adalah jurus yang semua pejudo itu belajar itu. Karena sebenarnya jurus itu hanya memiliki satu kelemahan, Ya. tapi mudah untuk dipatahkan. Yaitu satu kelemahan itu adalah dengan cara memiting lengan kiri lawan. Itu keren dong. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita memiting lengan kiri lawan? Sedangkan lengannya Kalau nggak ada. lawan kita nggak memiliki lengan. Oke, I see. Jadi hikmah dari kejadian itu adalah selama ini yang kita anggap sebagai kelemahan bisa jadi adalah sebuah Kelebihan. kelebihan. Mungkin Tepuk tangan, tangan, jadi pengen yang tepuk tangan kayak bareng-bareng gitu. ya. Itulah closing statement yang sangat Keren ya. keren Kayaknya sih. lebih kurung cerita itu sih. Saya juga baru dengar. Keren sekali ya. Teman-teman bisa cek lah barangkali memang masyhur ya. Ceritanya masyhur ya di aku dapat cerita itu. Nah, tentang Oke. judo ya. Gitu ya. Seru-seru. Ya. Ya. Terima kasih lagi sekian dari kami ya. Tema kita bertiga Nantikan hari ini ya, malam ini. nantikan kami di episode berikutnya. Berikutnya. Terima kasih Terima kasih. Tepi Sawah dan seluruh Mas yang Pai. Mas Pai. Ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya juga terima kasih.